11 organisasi profesi dan juga 8 asosiasi kesehatan mewakili dari beberapa organisasi profesi dan asosiasi kesehatan yang lain. Kita ingin mendengarkan secara langsung visi misi di bidang kesehatan dari para pasangan calon. Dan apa yang kita harapkan tentunya kita ingin para tenaga medis dan tenaga kesehatan seluruh wilayah Indonesia, karena acara ini kita relay dengan Zoom di setiap OP dan asosiasi dan juga YouTube di semua OP dan asosiasi, yang itu kemudian diikuti oleh teman-teman dari seluruh wilayah Indonesia supaya sama-sama mendengarkan komitmen dari pasangan calon terkait bidang kesehatan. Dan ada 11 poin strategis yang ingin kita stressing, yang ingin kemudian ini bisa menjadi satu program strategis yang akan dilakukan oleh para pasangan calon jika nanti terpilih menjadi presiden terpilih. Dan ini tentunya sebagai satu bagian juga bagi kami juga untuk bisa melihat dalam 100 hari program pertama presiden terpilih nanti juga bisa menjawab dari permasalahan terutama pada 11 poin strategis berkaitan dengan indeks permasalahan kesehatan dan juga permasalahan kesehatan yang saat ini terjadi. Jadi concern yang jadi prioritas seharusnya dilakukan oleh para capres-cawapres itu apa aja sih Pak? Yang pertama tentunya berkaitan dengan indeks pembangunan manusia. Terus kemudian berkaitan juga dengan permasalahan stunting, berkaitan juga dengan permasalahan penanganan penyakit menular, penyakit tidak menular, termasuk juga tentang ketersediaan sarana prasarana yang mungkin belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana di dalam pembangunan kesehatan itu harus bisa mencerminkan kolaborasi dan sinergisme, karena keterlibatan dari semua pihak dan pandemi COVID-19 semakin memperkuat sebenarnya bahwa kita bisa menyelesaikan pandemi karena kolaborasi, karena sinergisme, karena kesetaraan. Dan itu yang kemudian perlu kita tekankan kepada semua pasangan calon. Dan tentunya kami semua dari anggota Kompak dan semua tenaga medis, tenaga kesehatan seluruh wilayah Indonesia siap menjadi mitra utama pemerintah, siap berkolaborasi, siap bersinergi untuk membangun kesehatan masyarakat Indonesia. Apakah sudah cukup mengakomodir semua hal yang Bapak stressing tadi? Saya kira kita mengadakan forum ini dalam satu upaya supaya ada komunikasi produktif. Jadi komunikasi produktif secara langsung bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan kami dari perwakilan organisasi profesi dan asosiasi kesehatan ini, karena kita adalah orang yang di lapangan, yang kemudian tentunya segala permasalahan kesehatan, baik itu pelayanan, baik itu SDM, baik itu yang berkaitan dengan kesejahteraan, perlindungan hukum dan pelindungan yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin di beberapa wilayah perlu kita lindungi, maka ini yang kemudian secara langsung kita ingin sampaikan. Karena kalau kita bicara visi misi, tidak hanya bicara visi misi yang secara umum normatif, tapi perlu ada indikator ukuran-ukuran yang secara objektif sehingga kita bisa sama-sama kemudian memberikan masukan bahwa kita punya daya ungkit untuk kemudian ada indikator yang bisa kita sama-sama pertanggungjawabkan. Terkait peran organisasi profesi dalam pengambilan kebijakan kesehatan, kira-kira apa nih Pak yang ingin ditagih dari ketiga capres? Kami ingin ke semua pasangan calon seperti konsep kolaborasi dan kesetaraan tadi, pentahelix yang pernah dibangun pada saat pandemi, bahwa negara tentunya butuh peran daripada organisasi profesi dan asosiasi. Maka kami minta kepada semua pasangan calon, eksistensi organisasi profesi diperkuat, eksistensi asosiasi kesehatan diperkuat, dan semua dilibatkan di dalam setiap pengambilan kebijakan. Dan tentunya kita juga akan mendukung kebijakan itu karena kita memaknai sebuah partisipasi yang bermakna di dalam pembuatan sebuah regulasi.